Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Apakah juga sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Adrianto, tolong disiapkan untuk membaca doa. Siap, Pak. Teman-teman semua, silakan. mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya. Terima kasih kepada Adrianto yang telah memimpin doa tentunya. Untuk selanjutnya cek kehadiran atau dengan absen. Yang pertama Fatma ada? Rido Ada, Pak. Sri Novita, Zainal Murtakin, Din ya, Sofri. Permisi sebentar. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita awali dengan KD dulu. KD yang akan kita sampaikan pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.7, yaitu menganalisis kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama. Kemudian KD 4.7 menyajikan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran, surat At-Taubah ayat 122 dan hadis Rasulullah. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari pada hari ini atau yang harus kita capai yaitu yang pertama, setelah kita berdiskusi, menggali informasi, peserta didik dapat memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Yang kedua, setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengemukakan kewajiban menuntut ilmu. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, ada beberapa aspek yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian menuntut ilmu. Yang kedua yaitu hukum, dan yang ketiga keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang keempat yaitu dalil-dalil Quran dan hadis tentang itu gambaran atau pokok-pokok yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum jadi pelajaran hari ini, dari minggu kemarin, Bapak kan sudah bagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama itu Pak Adrianto dan Zainul. Kemudian kelompok kedua Ridho Ilahi, Tri dan Enti. Ya, Pak. Dalam pembagian kelompok kali ini,
Untuk kelompok yang pertama itu akan mendiskusikan dalam kelompoknya nanti tentang pengertian menuntut ilmu dan keutamaan. Sedangkan untuk yang kelompok dua mencari hukum menuntut ilmu itu, kemudian dalil-dalil Al-Quran hadis tentang menuntut ilmu. Untuk pembelajaran untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing yang telah kita itu kelompok satu membahas tentang menuntut ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan kelompok kedua membahas tentang hukum menuntut ilmu dan dalil tentang. Nah, silakan untuk berdiskusi nanti atau siapa yang akan menyampaikan beberapa dalil tersebut disampaikan. Nah, silakan diberi waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Silakan. Ya, Pak. Dan Zainul Mutsin, kemudian Renzi, Trinita, untuk Ya, Pak. Ya, Nah. Pak. Nah, kalau sudah mungkin waktu untuk ini habis, kita lanjut untuk penyampaian kelompok satu. Itu mungkin minta pada Adrianto untuk menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama berhubungan dengan pengertian itu, kemudian yang kedua berhubungan dengan keutamaan orang yang. Nah, silakan disampaikan kepada teman-teman. Silakan. Ya, Pak, kami dari kelompok sudah sepakat Pak Zainul yang menyampaikan hasil diskusinya, Pak. Silakan Pak Zainul. Pengertian. Ya, Pak Zainul. Kalau memang sudah sepakat, ya silakan Pak Zainul yang menyampaikan. Sudah Pak Zainul? Sedang permisi, Pak Zainulnya. Oh iya, Pak. Pak Adrianto. Iya, Pak. Bisa diulang lagi, Pak. Yang jadi topiknya tadi, Pak, bisa diulang lagi, Pak. Untuk kelompok satu pengertian menuntut ilmu. Pengertian ilmu itu apa? Pembahasan itu aja untuk kelompok satu. Iya, baik Pak. Kami ya udah sepakat lagi kami dengan Pak Zainul kembali kepada saya untuk menyampaikannya, Pak. Berkaitan tentang pengertian ilmu, seperti yang kita ketahui, kalau ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan menurut istilah, segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Itu hasil dari pendapat diskusi kami, Pak, tentang pengertian menuntut ilmu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Adrianto. Ya, sama-sama, Pak. Tadi ada dua topik.
ada 2 topik yang diberikan untuk kelompok 1. Mungkin untuk topik yang kedua mungkin nanti ya. Iya, Karena Pak. sudah mengeluarkan pendapatnya yang berhubungan dengan kemudian mungkin untuk kelompok 2 silakan yang berhubungan dengan hukum menuntut ilmu. Nah, silakan siapa yang akan menampilkan dari kelompok 2. Kelompok 2 saya Renci ya Pak ya? Renci bisa? Ya Pak. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Jadi hukum menuntut ilmu itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap diri umat Islam. Kemudian ada ilmu-ilmu yang wajib untuk seluruh umat Islam, ada juga yang hukumnya fardu kifayah, yaitu jika sebagian sudah mengetahui atau mendalami ilmu tersebut, maka tidak berkewajiban lagi umat Islam yang lain. Kalau fardu ain itu contoh ilmunya adalah ilmu tentang tauhid, sholat, tentang ibadah, tentang muamalah. Sedangkan yang fardu kifayah contohnya adalah ilmu kesehatan, ilmu tentang mawaris dan sebagainya, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita coba lihat keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, pada dasarnya ini tadi adalah bagian kelompok 1. Masih sudah dapat nggak oleh kelompok 1 keutamaan tentang orang yang Adrianto? Sudah ada tadi waktu diskusi keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu itu. Adrianto? Iya, Pak. Atau Zainal? Keutamaan orang yang ilmu tadi sudah dibahas dalam kelompok 1. Iya, tadi belum saya sebutkan lagi, Pak. Ya. Tapi sudah dibahas. Iya, sudah dibahas tadi, Pak. Kalau sudah dibahas, coba disampaikan kepada teman-teman yang lain apa-apa saja keutamaan orang yang baiklah, Pak, dan teman-teman yang lain tolong dengarkan saya bicara ya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu yang pertama sesuai dengan surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. 1. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di akhirat nanti. Sebesar apa Allah yang tahu. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari sholat 100.000 rakaat. 1.000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, Pak. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan masuk surga. Itu saja hasil dari kajian kami tadi di kelompok 1, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Adrianto yang telah menyampaikan kesimpulannya begitu bagus sekali. Mungkin kawan-kawan atau teman-teman yang lain sudah paham apa yang disampaikan oleh Adrianto tadi tentang keutamaan orang yang baik. Seharian adalah semua yang juga ingin mengulas sedikit
apa yang telah disampaikan oleh teman-teman pada kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelum kita masuk dalilnya, kita bahas dari kita coba bahas dari pengertian kita supaya teman-teman yang lain juga memahami apa itu yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Kalau yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Adrianto. Apakah yang lain juga sudah paham semuanya? Paham, Pak. Ada nggak? Oh, paham, Pak. Yang pengertian menuntut ilmu paham, kelompok 1 dan kelompok 2 juga sudah paham? Sudah? Enggak, Pak. Sudah. Kemudian hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Kemungkinan besar anak-anak mungkin sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Hukum menuntut ilmu itu kan terbagi 2. Yang pertama dinamakan dengan fardu ain. Fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap individu muslim atau muslimah tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Contoh ilmu ini adalah contoh ilmu mengenal Allah. Pada dasarnya ilmu mengenal Allah itu banyak. Di antaranya dinamakan dengan ilmu akidah. Atau ada yang mengatakan tentang teologi Islam dan ada juga yang mengatakan ilmu asal usul agama. Itu termasuk ke dalam fardu ain. Artinya ilmu yang seperti ini setiap diri kita wajib untuk memahami. Kemudian contoh yang kedua sampaikan tadi berhubungan dengan ibadah. Ibadah sholat contohnya. Seandainya kita tak paham bagaimana cara melaksanakan sholat yang baik, maka kita akan percuma dalam melaksanakan ibadah tersebut. Tetapi kalau kita sudah mengenal bagaimana cara melaksanakan ibadah, baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, zakat dan lain sebagainya, maka kita akan melaksanakan ibadah itu dengan baik. Kemudian yang kedua, apa yang juga sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, yaitu fardu kifayah. Yaitu ilmu yang dipelajari minimal oleh 1 orang di suatu wilayah. Andaikan seseorang sudah mempelajari ilmu tersebut, maka gugur pula kewajiban yang lain untuk menuntut ilmunya. Seperti ilmu kesehatan atau seorang dokter di suatu wilayah, kalau sudah ada 1 orang, maka yang lain sudah tidak wajib lagi untuk menuntut ilmu yang berhubungan dengan kesehatan. Begitu kira-kira hukum menuntut ilmu tersebut. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu itu sudah disampaikan oleh Adrianto tadi. Ada 7. Ada 7. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu juga sudah disampaikan sesuai dengan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang lain mungkin sudah paham. Ya, sudah paham kan? Sudah paham? Paham. Kenapa, Bu? Sudah paham, Pak. Anak-anak sekalian, sudah paham. Kalau sudah paham kita tentang keutamaan ilmu, mungkin kita lanjut dalil yang berhubungan dengan menuntut. Dalil yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Dalil yang berhubungan dengan menuntut ilmu, yang pertama adalah Quran surat At-Taubah ayat 22. Silakan siapa yang akan membaca Quran surat At-Taubah ayat 22. Silakan. Ada yang bisa? Silakan Bu In. Bisa? Saya serak, Pak. Yang lain? Yang lain, Bu Renti bisa nggak? Iya, Pak.
Silakan dibaca surat At-Taubah ayat 22. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih Karenci yang telah membacakan surat At-Taubah tadi. Kemudian untuk artinya ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu untuk membacakan arti surat At-Taubah ayat 122? Yusri? Dan tidaklah seharusnya orang-orang Islam itu pergi semuanya ke medan perang. Slide-nya, Sri. Slide-nya di... Next, Ci. Nah, mungkin Bapak saja yang bantu bacakan. Arti surat At-Taubah ayat 122, tidak patut bagi mukmin itu semuanya dan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Arti dari Quran At-Taubah ayat 2. Yang perlu juga kita analisis atau kita bahas dari ini, yaitu berupa tajwidnya. Berupa tajwid yang perlu kita bahas. Yang pertama yang perlu kita bahas di situ adalah berlafaznya tentang, yang pertama Bapak bacakan dulu, liyan firu. Siapa yang tahu liyan firu? Tengok di situ apa hukum bacaannya. Nah, siapa yang bisa? Ikhfa hakiki, Pak. Liyan firu. Di situ ada mati tempa. Ikhfa Hakiki. Ada bisa? Ikhfa hakiki, Pak. Tahu sebenarnya? Ikhfa hakiki, Pak. Tidak terdengar lagi Ikhfa suaranya, Bu. hakiki. Ikhfa hakiki, Pak. Kabisinya ini. Nah, yang kemudian hafal minhum, nun mati bertemu ha. Apa hukum bacaan? Nun mati bertemu dengan K. Ikhfa Sama, Pak. Ikhfa hakiki juga. Ikhfa hakiki, Pak. Nah, juga tidak terdengar. Ya, kurang terdengar. Gimana kalau Nabila? Dua. Bisa? Hakiki, Pak. Geser ke Bu Sri. Siapa yang bisa menyampaikan
isi kandungan surat. Ada yang bisa menyampaikan? Sekarang kita coba menganalisis apa yang terkandung dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Siapa yang bisa untuk menyampaikan? Nah, silakan siapa yang bisa menyampaikan dari isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122 ini. Saya bisa? Iya, Pak. Sri bisa? Ya, Pak. Ya, silakan Sri. Pertama, perintah Allah agar kita tidak semuanya pergi ke medan perang, tapi hendaklah ada sebagian dari kita yang pergi untuk menuntut ilmu pengetahuan, memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan ilmu lainnya, agar nanti ilmu itu dapat dipergunakan kembali bagi kemajuan kaumnya. Kemudian dengan adanya ilmu pengetahuan ini, maka kaum itu juga memiliki level pengetahuan bagus, sehingga mereka tidak mudah-mudah diketahui oleh kaum lain. Ya. Artinya bahwa kaum muslim wajib untuk ilmu. Kemudian dalam hal ini juga kaum muslim hendaknya membagi tugas dan peran masing-masing. Ada yang menjaga negara dalam bidang keamanan dan ada yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Mungkin Pak. Ya, Sri, mungkin itu isi kandungan yang sudah disampaikan oleh Bu Sri. Yang lain masih ada pertanyaan yang berhubungan dengan isi kandungan atau kedua. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Enggak, Pak. Tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita ke kesimpulan yang kita pelajari mulai dari Sakir. Kira-kira saya bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Pak. Kita Siapa? Jadi mau menyampaikan kesimpulannya. adalah orang yang berilmu, orang yang pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang yang ada di sekitarnya, sehingga kebodohan dapat habis dan memiliki masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai, maka hendaklah kita jika kita tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmu kepada manusia, maka kita sebaiknya jadi orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan orang yang pandai. Nah, jika tidak dapat menjadi orang belajar, maka hendaklah jadilah kita orang yang mau mendengarkan ilmu. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang didengar. Jika menjadi pendengar juga kita tidak bisa, maka jadilah orang yang menyukai ilmu pengetahuan saja. Biasanya cara membantu memudahkan orang yang berilmu, memberikan fasilitas bagi aktivitas ilmuwan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengkajian ilmu dan sebagainya. Yang terakhir, jangan kita menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang pertama tidak mau ilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Nah, dan yang pilihan terakhir ini merupakan pilihan orang-orang yang celaka. Demikian Pak, terima kasih. Ya, bagus sekali kesimpulan yang diambil oleh Tri. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di situ. Untuk minggu depan sudah ada LKPD yang Bapak kirim. Silakan nanti dijawab di rumah. Kemudian setelah selesai kirim ke WA pribadi Bapak. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kalau seandainya ada suatu kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa semuanya. Sampai malam kita ya Pak. Putih-putih.